3A, ada Ahok, Agus, dan juga Anies di sini. Kita lihat ini ramai sekali memang dibicarakan tidak hanya di media sosial, tapi juga di media online, di mainstream media, dan lain-lain. Sudah ada bersama kami Mbak Rustika Herlambak, Direktur Komunikasi dari IBIDES. Terima kasih Mbak Tika sudah bergabung bersama kami. Kok kita lihat dalam 7 hari terakhir, khususnya juga hari ini, ternyata memang ada sedikit banyak sekali perbedaan ya pemberitaan yang ada di media sosial, mungkin juga di media online. Mungkin bisa ditunjukkan nih supaya kita bisa jelaskan grafisnya di sini. Ya, gimana Mbak kalau bisa kita jadi lihat? kalau kita bicara tentang dinamika Pilkada DKI 2017 itu sebenarnya ada elemen of surprise, di mana nama Agus itu tidak pernah muncul di media, kemudian dia muncul. Nah, grafik ini menceritakan tentang kompetisi calon DKI di media sosial sepanjang 1 tahun terakhir, dan terutama di 7 hari terakhir itu kita bisa melihat bahwa Ahok memiliki posisi sebesar 82% dan kemudian Anies 8% dan Agus hanya 9,8%. Tetapi itu 7 hari yang lalu ketika nama Agus masih belum muncul. Hari ini situasi itu sudah berubah, di mana Agus mencapai posisi hanya hari ini 30% di media sosial. Sementara Ahok 60%, dan kemudian Sandiaga dan Anies Baswedan karena dia masih belum jelas, jadi dia masih sekitar 10%. Nah, angka 30% itu bisa dikatakan memang cukup tinggi atau tidak dibandingkan dengan kok kita lihat di Pilkada atau Pilpres sebelumnya begitu? Ya, angka ini cukup tinggi mengingat nama Agus Yudhoyono adalah nama yang baru muncul dan kemudian mendapat respon yang luar biasa dari media sosial, di mana pada hari ini sampai pukul 4 sore tadi Agus Yudhoyono dimention sebesar 14.643, dan ini adalah satu hal yang cukup fenomenal di media sosial gitu. Tapi ini termasuk yang negatif dan juga positif ya dalam mentionnya ya. Betul. Kalau kita lihat di sini expose di Pilgub DKI Jakarta, mungkin bisa kita lihat ini tetap ada tadi kalau kita lihat di expose-nya itu mungkin bisa dikembalikan, sebelumnya yang tertinggi justru siapa tadi? Nah, itu adalah pemberitaan di media online di hari ini, di mana kita bisa melihat bahwa pemberitaan mengenai Agus Yudhoyono dan Silviana Murni mencapai 57% dibandingkan dengan Sandiaga Uno dan Ahok dan Jarot hanya 26%. Ini per hari ini saja. Per hari ini saja gitu. Nah, kalau misalnya konsisten di berita ini nih angkanya segini terus gitu, tinggi terus, itu apakah juga akan mempengaruhi nanti hasil akhirnya? Betul, akan berpengaruh. Kalau menurut dalam penelitian kami Indonesia Indikator, kalau seorang kandidat dia memiliki exposure lebih tinggi dibanding dengan kandidat yang lain dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut, dan kemudian di daerahnya dia juga populer dan dia memiliki konten-konten yang positif, itu dia berpeluang untuk memenangkan kompetisi ini. Jadi kalau ini tadi dikatakan di media sosial, ini di media online, yang grafik ini bicara tentang media online. Dan sebenarnya kita punya fenomena yang cukup menarik terkait dengan Agus Yudhoyono, di mana hari ini dia menjadi figur yang paling banyak dibicarakan di seluruh media online di Indonesia. Coba kita lihat, ini ada grafik top 5%. Betul. Pilkada DKI Jakarta. Ini kalau kita lihat ini dari media online atau media sosial nih kalau top 5% ini? Ya, angka-angka ini berasal dari media online. Jadi tadi pagi kita bisa bicara, ketika kita bicara tentang Pilkada DKI, siapa sih figur yang paling banyak disebut oleh media? Dan ternyata nomor 1 adalah Pak Agus Yudhoyono, kemudian ada Silviana Murni, ada nama Pak Basuki, dan kemudian muncul nama Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini berarti bahwa dalam peta Pilkada DKI kali ini, Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu memiliki peran yang cukup signifikan untuk menentukan alur daripada Pilkada DKI itu sendiri. Tapi ini dilihatnya per hari ini. Per hari ini. Mungkin kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu, Presiden Jokowi masuk juga gitu ya dalam ini. Kalau kita lihat, tapi kenapa Anies Baswedan tidak ada hari ini? Karena ini adalah sampai pada pukul 4 sore tadi, nama Anies Baswedan itu masih belum masuk dalam wacana, dan dia antara iya atau tidak, dan iya atau tidaknya itu lebih banyak dibicarakan karena ini hanya 5 nama. Artinya kalau kita masukkan 10 nama, maka nama Anies Baswedan akan masuk di sini. Kemudian kalau kita lihat, ini soal apa nih, apa yang kita baca di sini nih sebenarnya, emosinya ya kalau dikatakan. Ya, ini adalah bercerita mengenai situasi di media sosial pada saat ini. Jadi ketika kita bicara tentang Pak Ahok misalnya, hari ini itu dia dimention sebesar 28.639 tweet dan 51% di bawah usia
35 tahun. Jadi sebenarnya Pak Ahok hari ini direspon oleh orang-orang muda dan kemudian 30% perempuan, dan emosinya kalau Pak Ahok tadi dia cukup beragam. Jadi ada trust, ada anticipation, ada marah. Oke, coba mungkin bisa di hold dulu ya biar kita lihat nih Mbak Suki. Jadi kalau trust ini artinya banyak orang yang masih percaya gitu loh bahwa Basuki akan memenangkan, misalnya seperti itu. Kemudian ada anticipation, wah hati-hati karena sekarang sudah ada Anies dan ada Agus gitu. Kemudian ada disgust karena kan kita tahu ada orang yang mungkin negatif terhadap Pak Ahok misalnya. Dan ini dilihat dari media sosial per hari ini saja. Artinya dia akan berubah. Bisa berubah setiap harinya dan kita bisa tahu bagaimana emosi masyarakat terhadap Ahok setiap harinya. Oke, coba kita ganti ke kandidat berikutnya. Setelah Basuki, kita lihat di sini ada Anies Baswedan. Oh, Agus Yudhoyono. Agus Yudhoyono. Dulu kita lihat ya Agus Yudhoyono. Agus Yudhoyono hari ini mendapat respon sebanyak 16.000 tweet dan 49% di bawah usia 35 tahun. Jadi sebenarnya masih cukup banyak anak muda yang memberikan respon. Dan menariknya itu 36% perempuan. Jadi di antara 3 kandidat ini ternyata perempuan paling banyak merespon terhadap Agus Yudhoyono. Kalau dibandingkan tadi Ahok lebih banyak laki-laki. Ahok lebih banyak laki-laki. Tapi trustnya juga cukup tinggi nih di sini. Cukup tinggi. Jadi mereka satu sebenarnya cukup menariknya karena di sini tuh ada trust, semua masih percaya. Trustnya itu adalah bagaimana Pak SBY memilih Agus sebagai calon kandidat dari Partai Demokrat dan didukung oleh partai-partai yang lain gitu. Kemudian surprise-nya kita tahu kenapa tiba-tiba muncul Agus. Nah itu yang mendapatkan respon yang paling besar. Sebenarnya yang perlu mendapat penegasan itu adalah emosi sedih di situ karena ternyata banyak banyak netizen yang menyatakan sayang sekali kenapa Pak Agus harusnya karirnya bagus, dia harus keluar dari TNI. Gitu. Oke, sebentar lagi coba kita lihat yang Anies Baswedan. Tadi kalau kita lihat Anies Baswedan juga trustnya cukup tinggi karena ini baru-baru aja kan. Justru elemen surprise-nya di sini yang lebih tinggi ya. Iya, betul. Apa karena faktor baru-baru ini aja dia akhirnya declare itu? Ya, jadi kalau Anies Baswedan dia muncul memang surprise-nya lebih tinggi, kemudian anticipation-nya juga cukup tinggi. Meskipun ada disgust-nya, itu adalah emosi yang kurang baik juga karena netizen merasa kenapa Anies Baswedan masuk ke tempatnya Pak Prabowo gitu. Jadi munculnya dia diskusnya belakangan agak cukup tinggi gitu. Jadi dari jam ke jam bisa dilihat perkembangan emosinya. Saya penasaran bagaimana nanti 7 hari sampai paling tidak sebulan ke depan itu perubahannya seperti apa. Mbak Tika, kita akan tunggu kedatangannya kembali di Trending Topic. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kita akan kembali sesaat lagi.